LSM Penjara Indonesia. Suarakan kebenaran demi keadilan. Di Simpang Tanjung Lampe, karena mereka secara pandangan adat sudah merasa dicampur baurkan dengan pemerintah. Nah, di adat pemerintah kan pemerintah. Di asumsinya pemerintah daerah sudah terlalu ikut campur mengenai adat istiadat Minangkabau, sehingga pemerintah itu mengangkat dan melantikkan secara formal di nagari tersebut, dan sehingga menyampingkan pemuka-pemuka adat yang ada di nagari Simpang Tanjung Lampe. Dan untuk mengklarifikasi itu kebenarannya, dan mereka berharap ada sebuah jawaban dari pemerintah dengan pemerintah terlalu intervensi terhadap adat Minangkabau gitu. Jadi saya sebagai orang corong bagi masyarakat, kontrol sosial dan ketua LSM Penjara Indonesia, dan sebagai media Wanyus dan media TV kita ada, bagaimana Pak, biar kami bisa menjelaskan terhadap. Oh iya, terima kasih Pak Am telah hadir meliput kegiatan di DPRD. Terima kasih, tentu kami salah satu pimpinan rapat dari pimpinan DPRD beserta kawan, terima kasih. Ya. Pertama, DPRD ini ada 35 orang. Terdiri dari 8 fraksi, pimpinan sekarang ada 2, ketua DPRD itu dari Gerindra, wakil dari PAN. Hari ini adalah tanggal 8 Juni adalah jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan Ranperda, rancangan peraturan daerah tentang APBD pertanggungjawaban tahun anggaran 2020. Jadi kaitannya adalah bahwa setiap produk pemerintahan ini sesuai dengan PP dan Permendagri bahwa perlu penyampaian pertanggungjawaban ke DPRD sebagai representasi masyarakat. Apa yang dipertanggungjawabkan itu terkait dengan masalah keuangan, kemudian terkait dengan masalah kinerja daerah selama ini. Jadi hari ini kami selesai mendengarkan jawaban pemerintah. Jawaban pemerintah tadi terhadap pandangan. Pertama, pemerintah menyampaikan pandangan umum, nota nota dari awal, nota awal, kemudian dijawab oleh fraksi-fraksi pandangannya bagaimana yang sudah berlalu untuk perbaikan ke depan. Ada saran, ada masukan, kemudian ada kritikan. Tadi dijawab. Jadi terkait dengan Pak Am tadi, saya kemarin menerima 2 orang Pak. Saya tidak tahu di DPRD ini kan ada administrasinya yaitu melalui sekretaris DPRD. Jadi kalau ada surat-surat masuk itu diverifikasi oleh DPRD, nanti disampaikan kepada pimpinan dan dibagikan kepada alat kelengkapan DPRD. Terkait dengan Pak Am sampaikan tadi, tentu kami belum mempelajari terlebih dahulu apa yang termasuk oleh Nenek Mama yang datang ke DPRD, supaya jangan salah tafsir bahwa paripurna DPRD ini agendanya agenda tunggal, hanya jawaban pemerintah terhadap Ranperda. Terkait dengan penyampaian aspirasi masyarakat kepada tujuannya harus jelas. Kalau informasi kemarin dari ada 2 orang yang menyampaikan ke saya bahwa ada surat masuk ke DPRD. Surat masuk itu bentuknya apa? Apakah pemberitahuan? Kemudian yang kedua, apakah ingin rapat? Atau yang ketiga hanya sekedar untuk bersilaturahim? Nanti akan sampai kepada alat kelengkapan lain. Dan mulai adalah badan musyawarah definisi. Apa saja tentu DPRD akan memfasilitasi pendapat terkait dengan hal-hal lain di luar tupoksi DPRD, tentu kita belum bisa masuk. Oke, izin ya. Jadi sepanjang jawaban dari kita anggap tujuan dari pemerintah daerah ya. Oh enggak, kita DPRD Pak. DPRD ya. DPRD sebagai negara daerah masyarakat. Artinya kami pun sebagai direktur sosial dari LSM Penjara Indonesia tentu juga akan menyampaikan juga aspirasi masyarakat. Apalagi DPRD
legislatif itu adalah tempat mengadunya masyarakat. Mereka diangkat dan dipilih oleh masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat dan jabatan itu di beberapa daerah. Jadi kami hanya minta sebagai dari Kontrol Sosial Yayasan Penyerah Indonesia terhadap DPRD Kabupaten Solo untuk menyediakan agenda untuk minggu pertama ini biar ada kepuasan tuntutan-tuntutan yang merasa mereka dirugikan. Contoh misalnya di kerapatan adat Nagari Simpang Tanjung Ampe karena sudah ada 2 kursi kepengurusan kerapatan adat. Jadi artinya ada mereka-mereka suku adat yang tidak dibuat peserta. Kalau di Minangkabau untuk membentuk suatu pemerintahan adat ini harus ada musyawarah pendidikan dan mereka anggap pemerintah sudah terlalu dalam ikut campur masalah adat. Adat ini kan berpisah nih. Ya, jadi itulah tetap Nagari hanya sebagai fasilitator itu bisa kan. Jadi untuk itu kami berharap kepada pemerintah atau DPRD Kabupaten Solo menyediakan waktu dengan administrasinya, dengan caranya bagaimana prosedurnya agar minimal aspirasinya tertampung, dibahas dan ada solusi-solusinya. Jadi terima kasih Pak Am masukannya sebagai corong ya, walaupun atas nama lembaga swadaya masyarakat dan juga dari ini yang hadir tadi, nanti akan kita sampaikan kepada Sekwan mengenai administrasi surat menyurat. Nanti kami akan sampaikan juga ke anggota DPRD karena tidak mungkin tersendiri Pak. Oke. Karena ya, jadi terima kasih Pak Am untuk jawaban kami. Kami terima Pak Am sebagai corong masyarakat sekaligus lembaga kontrol bagi kami Dewan dan juga pemerintah. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik lah. Kita mudah-mudahan menyikapi dengan tenang, menyikapi dengan jiwa yang tidak emosional. Setiap masalah insya Allah ada solusi. Mungkin hanya waktu yang akan menjawab solusi. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.